Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengundang hamba-Nya terkasih, Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Yesus jamah ku jadi. Mari kita berdoa. Kami menyembah Allah kami yang ajaib, yang luar biasa, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu Tuhan, Engkau datang berkati mereka. Setiap ibadah mereka Engkau berkati, Engkau bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka dari virus corona, bebaskan dari resesi, berkati mereka. Asalnya juga online ke setiap rumah tangga. Artinya mereka satu keluarga, lebih dari 2 orang. Engkau akan ada di tengah mereka, berkati mereka, dan mereka rumah tangganya mereka sehat mereka, tidak ada virus corona masuk rumah tangga mereka, tidak ada kena resesi, akan mereka hidup di bumi ini seperti surga. Kami hamba hari ini, di mimbar ini, melalui perintahmu, Engkau yang memilih perintah hamba, Engkau yang pernah mengundang hamba ke surga dan berkata, "Perasaan kamu juru bicara surga, kamu sampaikan tugasmu, nyampaikan apa yang kamu lihat di surga, Engkau dengar di surga, apa yang kamu lihat di alam roh, Engkau nyampaikan apa yang hamba lihat dengar, harus disampaikan. Bahkan proses orang mati, Engkau lihatkan. Proses orang surga Engkau perlihatkan, proses orang neraka pun Engkau lihatkan, betapa mengerikan. Maka urapi setiap kata kalimat, hamba tidak dusta. Engkau milih hamba tidak kena dusta sejak kecil, karena orang dusta iblis, maka mimbar gereja tidak boleh orang dusta. Siapa dusta biar Engkau lempar, enggak layak dibiar, karena orang dusta adalah iblis. Urapi setiap kata kalimat penuh kuasa dalam menjalankan perintahmu, firmanmu. Kami berdoa, berkati mereka semua. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan, saya dasar Tuhan untuk menyampaikan, bahkan orang mau mati ke neraka, so Tuhan kasih tahu saya. Orang mau ke surga, Tuhan juga kasih tahu saya. Bahkan beritahu saya mau ke surga. Maka hari ini bagian kedua, dosa dusta, hari ini dibelas setan karena tidak dusta. Bagian kedua dari di mana saya diperintah Tuhan menyampaikan apa yang saya lihat di surga, bahkan tingkat kerajaan surga. Demikian juga apa yang saya lihat di alam roh. Maka saya akan buka, kita baca di sini di Matius 18. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Allah kita luar biasa ajaib. 2-3 orang kumpul dalam nama Yesus, Tuhan mengatakan datang. Yang kedua, 2-3 orang berkumpul sepakat minta apapun diberi itu, termasuk ke surga itu. Termasuk Anda, keluargamu sepakat kumpul hari ini, sepakat masuk surga. Anda imani. Karena asal mula saya dikenal, Tuhan tahu saya ayat ini. Saya tidak tahu, dulu masih kecil nggak ngerti ayat, tapi saya sampaikan lagi bahwa suatu hari saya cuma berkumpul berdua sama ibu.
Kita nyembah lama tinggi yang di surga. Kami tidak mau ke neraka Tuhan, ingin ke surga. Kelihatan sederhana. Cuma berdua dengan ibu saya minta ke surga, sepakat. Dan betul-betul, yaitu saya pernah diundang ke surga, diangkat jadi juru bicara. Nggak tanggung-tanggung. Kalau saya dusta ke neraka, ketika saya masih kecil, ibu saya, usul saya, begitu ya aja. Maka akhirnya apa? Tuhan Yesus datang ke ibu saya, minta ke surga. Terus saya usah dusta, karena saya ketemu ibu saya 2 kali surga. Ibu saya kan tua, tapi di surga awet muda, muda lagi, pakai baju putih, keemasan muda. Saya kaget, kok ibu saya masih muda. Ternyata Tuhan ingat saya bahwa kalau Anda kelas masusi, Anda awet muda, maka kejar Anda awet muda di surga. Awet muda, mulia, rumah besar, bagus lagi. Maka itulah suatu hari saya sampaikan lagi, kalau ingin surga, masih ketemu yang surga. Maka kita tidak tahu alamat tinggi itu Tuhan Yesus. Maka ibu saya suatu hari puasa, nggak makan minum 7 hari. Karena bapak nggak ada meninggal, ibu puasa 7 hari 7 malam. Dia cerita kepada kami, yaitu yang datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata pada ibu saya, "Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Kamu minta apa?" Minta supaya saya, Pariasi, ikut Yesus. Ibu saya sederhana, supaya saya ikut Yesus. Permintaan sederhana, cuma 1 kalimat, nggak lebih dari itu. Tuhan kabulkan. Suatu hari juga Tuhan berkata pada saya, "Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga." Jadi Anda imani, 2 orang sehati sepakat, Allahmu ajaib, bisa datang, aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Anda terus terang jangan murtad. Anda tanya, siapa yang punya surga? Tanya saja, siapa yang punya surga? Aku yang punya surga. Kalau Anda murni hati baik, pasti Anda dijawab. Pasti Yesus datang pada Anda, janjikan Anda. Gak tanggung-tanggung, rumah yang bagus surga, awet muda lagi, tinggal pesta. Anda kan ingin pesta surga. Zaman kesesakan, jangan banyak musibah. Sama orang bisa mati. Orang yang berbulan-bulan di rumah puasa, bisa ada tamu sekali, bisa mati. Betapa ngerikan. Jadi maka jaga hidup. Yang utama, cari kerajaan surga. Apa kita punya dunia isi, artinya hilangnya. Apa gunanya Anda punya dunia isi, tapi hilang nyamuk? Jadi betapa harganya kerajaan surga. Kenapa? Anda ditebus oleh salib Yesus. Yesus telah ditumbak, ditikam, disalibkan untuk Anda. Supaya Anda tidak mengalami kematian, agar Anda tidak mengalami maut. Karena janji Tuhan dalam firman-Nya, ada minyak anggur, Anda nggak kena resesi, nggak kena virus kalau Anda imani. Maka kita baca sekarang di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat 11 sampai 13. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Jadi, suatu hari Tuhan datang pada saya. Tuhan mengatakan, kenapa saat dibilang ini,
Aku cari orang jujur zaman ini. Zaman akhir ini Tuhan katakan pada saya, mencari orang yang jujur. Jadi mari kalau kita betul jujur, jangan sampai nipu, jangan sampai Anda curi dan sebagainya. Lebih-lebih jangan sampai curi uang gereja, ada dosa. Sekali lagi, Tuhan katakan pada saya, memperkenalkan diri, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu di surga, ikutlah aku untuk membangun gereja yang penuh kuasa seperti zaman Kisah Rasul. Karena kamu seorang jujur. Jadi saya diberi Tuhan karena saya seorang jujur. Pertama, orang jujur. Bisa sampai kesaksian ini, saya dipinta Tuhan, apa yang saya pernah dengar harus saya sampaikan. Yang pertama, saya orang jujur. Kejujuran itu penting. Yang kedua, saya orang korban. Korban itu Martin yang menyerahkan hartanya, nyawanya. Saya nggak tahu harus menyerahkan nyawanya. Tapi Tuhan tahu di depan saya. Seorang menyerahkan nyawa untuk Anda. Saya menyerahkan orang di neraka, saya ganti. Tuhan punya tahu saya bisa begitu. Saya tidak tahu artinya. Kamu seorang martir. Artinya menyerahkan nyawanya. Saya juga nggak tahu artinya. Tapi karena saya dipinta Tuhan, karena aku cari seorang martir seperti kamu banget. Seorang martir seperti kamu zaman akhir ini. Tuhan mengatakan kepada saya waktu datang, menyatakan sebagai yang punya surga, mengatakan apa? Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya kerajaan surga. Ikutlah aku, karena kamu seorang jujur, kamu seorang martir. Aku cari yang bijaksana. Jadi soal kejujuran tadi kita baca bahwa Tuhan mengatakan yaitu orang tidak bisa ngabdi Tuhan dan Mammon, hanya boleh ngabdi satu, Allah yang punya surga. Gak boleh ngabdi kepada harta. Maka Anda artinya hormati milik orang lain. Jangan ngambil milik orang, ada dosa. Kalau Anda ngambil milik orang lain, dosa. Sulit Anda ke surga. Sekali lagi, Anda tidak boleh ngambil milik orang lain, harus jujur. Hormati milik orang lain. Maka sekali hormati milik orang lain. Gak boleh mengambil milik orang lain atau lebih nipu. Maka jujur meliputi apa? Jujur dalam keuangan, jujur dalam keluarga, jujur dalam bicara dengan Tuhan, gak berdusta, jujur dalam firman Tuhan. Firman menurut Anda kejujuran, Anda gak boleh ngabdu, yaitu kepada Mammon atau harta. Anda kalau curi milik orang lain, lebih milik gereja. Sudah banyak orang nipu gereja, udah mati 3-4 orang. Matinya sengsara. Matinya jatuh, mati kanker, mati sampai orang dipotong kakinya dan sebagainya. Tahu tidak, orang curi uang gereja pergi ke luar kota, pulang rumahnya habis dirampok. Jadi betapa ngerikan cari mereka. Mari, kalau Anda ngelani Tuhan jujur, jangan cari roh duniawi, atau katakanlah kita ini rekan-rekan kita pegawai Tuhan, jujur maka Anda diberkati Tuhan. Enggak, saya percaya rekan melayani pegawai Tuhan pasti diberkati Tuhan, pasti nggak akan miskin, nggak kurang. Zaman ini jauh susah, zaman resesi. Anda punya iman, Anda bahwa zaman resesi Anda tetap surprise. Anda doa, Tuhan cukup, agak perlu makan yang cukup. Hidup di bumi ini seperti surga. Anda doa betul, berdoa diberkati Tuhan, supaya Anda tidak kurang, tidak miskin. Juga Anda zaman ini banyak masalah, banyak beban dan sebagainya. Tapi maaf, saya pernah mengalami beban macam-macam, nggak punya bapak. Dari mana saya bisa hidup, bisa survive. Tapi saya percaya, karena saya
Sejak kecil waktu miskin, bang, dirampok habis, saya hanya cari surga, cari surga. Cuma mikir ingin ke surga bersama ibu saya. Sekali lagi, 2 kali saya ketemu ibu saya di surga, Waktu wafat kan sudah tua. Saya kaget, muda lah. Pakai putih kemasan, muda, tetap muda. Kalau Tuhan buktikan itu selalu 2 kali, Dan sekali. Saya ketemu 2 kali ibu saya di surga. Masih muda, bajunya putih keemasan. Mari Anda kuat, jangan nipu, jangan curi. Maka Anda ikut Tuhan Yesus setia sampai mati. Sesuai firman Tuhan, hidup saya firman Tuhan, Anda diberkati. Anda pasti berhasil, tidak gagal, tidak resesi, tidak miskin. Saya punya iman sejak kecil, nggak punya apa-apa. Saya percaya, saya diberkati Tuhan luar biasa. Sampai saya punya iman, saya harus sekolah SMA selesai, kemudian makan tidur, dan beasiswa, dan betul sadar beasiswa sejak SMA. Maka itulah sekali yang pertama, Tuhan zaman ini mencari orang yang jujur, zaman ini mencari orang yang jujur. Mari kita hidup jujur. Zaman ini kesesakan, tapi Anda jangan curi, jangan nipu dan sebagainya. Yang kedua, Tuhan minta apa? Minta supaya Anda orang yang korban. Orang yang korban. Mau orang korban di sini. Tuhan katakan di Yohanes 15. Yohanes 15 Tuhan katakan, gimana ikut Tuhan harus mau berani berkorban. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan berkata kepada saya langsung, zaman akhirnya aku mencari orang jujur, yang tidak duniawi, yang melani bukan cari uang. Sekali lagi, Tuhan mencari orang jujur, dan saya diberi berkat Tuhan, saya orang yang jujur. Maka sekali lagi, saya diberi Tuhan pertama, karena saya jujur. Dalam segala hal, saya tidak dusta, tidak nipu dan sebagainya. Maaf, saya sampai begini gak mau. Waktu ibadah pertama, saya berdoa, Tuhan hamba tidak bisa kolektor. Hamba karena minta-minta, saya tidak bisa mau kolektor. Kenapa? Pendetanya bilang harus ada kolektor. Tuhan, saya nggak bisa kolektor. Saya tidak bisa minta pesan. Saya haram kalau begini. Saya terus terang, saya bisa dengan Tuhan, hamba haram kalau begini, masuk kantong haram, bagi saya haram. Harus punya iman, Tuhan cukup itu. Tapi Tuhan akhirnya ngomong, kolektor itu untuk apa? Supaya gereja maju. Jadi kolektor itu untuk gereja supaya maju besar, punya gedung-gedung dan maju. Itu ucapan langsung Tuhan Yesus. Kolektor untuk apa? Supaya gerejanya maju. Maka sekali lagi, gereja saya tidak pernah minta perpuluhan. Para rekan saya bilang, jangan minta-minta. Kamu ada kuasa. Kalau kuasa diberikan cuma-cuma. Kalau Anda minta-minta, tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Maka yang diberi kuasa, itu orang yang tidak minta-minta. Maka Tuhan katakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani sampai menyerahkan nyawanya. Bagaimana konsep Allah tentang pelayanannya? Orang yang korban harta, korban nyawa. Orang mau korban, untuk melayani harus siap korban. Kita memiliki jiwa, raga, juga harta. Tapi Tuhan katakan sampai menyerahkan nyawamu. Jadi Tuhan katakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, memberikan nyawanya untuk nebus orang. Jadi Anda bersyukur Tuhan yang telah mati di atas kayu salib,
nebus dosa Anda, sekali lagi nebus dosa Anda. Maka jangan sampai Anda tinggalkan Yesus, jangan jual Yesus. Karena apa? Anda itu harusnya dihukum mati. Maka orang dihukum mati digantung, disalibkan. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia untuk disalibkan, numpahkan darah untuk Anda. Jadi keselamatan Anda dibeli mahal dengan korban Yesus. Jadi jangan sampai siakan, tubuh kita bukan milik kita lagi, tubuh kita milik Yesus. Ibadah yang kudus, yang sejati, nyerahkan tubuh kita. Kita bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Maka harus setia pada pengorbanan Yesus. Kalau Anda pakai salib, Anda bersyukur. Itu gambaran Anda sudah ditebus, disalibkan. Anda bersyukurlah. Jangan jual Yesus. Karena Anda dengan Yesus Allahmu disalibkan, mati, disalibkan untuk Anda. Bukan milik Anda lagi tubuhmu, milik Yesus. Karena sudah diganti, ditombak, ditikam, disalibkan, numpahkan darah. Maka darah itu benar kuasa. Maka terus terang maaf, Tuhan kasar saya. Waktu lihat neraka, Tuhan terangkan yang neraka. Kalau saya dusta ke neraka, lihat dari jauh, bukan dekat. Tuhan nebus kita, lepas dari kutuk penderitaan, kutuk kematian. Maka Tuhan lihatkan dari jauh. Tuhan diam lihat saya. Saya lihat orang-orang berteriak tindakan, meraung tindakan. Saya nangis. Saya cuma nangis tersungguh-sungguh. Lihat orang berjasa, orang yang sejak kecil nggak sampai hati pada orang sakit, orang miskin. Saya dulu punya bersama ibu, olah apotek, ibu pun mau nolong orang gratis. Saya pun malam-malam orang nggak bisa beli obat, saya cari orangnya. Saya kantor saya ber-AC, tapi malam-malam kalau orang nggak miskin, saya periksa ayatnya masuk kampung, alamatnya masuk kampung. Saya cari hujan deras. Saya nggak pakai payung, nggak mbak payung. Saya masuk kampung, rumahnya gedek, anaknya nangis kebanjiran. Saya bersyukur bisa nolong orang yang berita. Atau bagi-bagi bersama istri yang nyetir. Orang mau mati, orang mau mati habis obatnya lupa. Saya cari masuk kampung, karena saya ingin nolong pada sesama, maka itulah jadi kenapa saya diberi Tuhan mau korban saya hujan-hujan. Bahkan orang mati pun saya tolong dulu. Saya belum begitu kenal gereja, tapi saya sudah sering perhatikan ibu adakan PD. Saya ada orang tukang ojek di belakang rumah cari saya, kenapa suaminya meninggal. Saya kubur. Anaknya, karena itulah saya diajak Tuhan kubur yang benar, pakai minyak, agar bangkit sebagai memulai dan tetap utuh, tetap awet muda. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus telah korban untuk kita sampai menyerahkan tubuhnya Maya. Kenapa? Maka kalau Anda ingin sukses melayani, Anda seperti Yesus katakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, menyerahkan nyawaku, bukan untuk dilayani. Saya bisa, maka saya diberi Tuhan, sekali lagi, karena bangunan neraka. Saya justru menangis cium kaki Tuhan. Berkali-kali. Minta apa? Minta saya ke neraka, ganti ke neraka. Jadi kalau Anda mau korban, saya juga mau korban nyawa untuk orang neraka. Maka artinya juga saya korban untuk jemaat. Maka Anda akan punya berkat apa? Berkat Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Membawa Anda kelas kemasusi yang pesta di surga, rumah di surga, maka Anda harus kejar. Anda kalau jemaat bebas jangan mau ditipu, mau dikasih uang, iming-iming macam-macam, ikut saya. Di TBS Anda, Tuhan yang ngomong bukan saya. Kalau saya dikandung Tuhan Yesus, lihat pada jemaat bebas sangat besar, lautan manusia, berjubah kurusan,
pesta di surga lagi so. Karena Anda ingin pesta surga, Anda pilih pesta atau dia pilih neraka. Sederhana, Anda pilih, mari bersama saya pesta di surga. Anda awet muda lagi, Anda selalu ada minyak harapan, ngurapi minyak tubuhmu, pesan keluargamu ngurapi minyak sebelum wafat atau jasadmu, maka Anda bangkit mempelai, terbang ke surga, tinggal pesta di surga. Sabuan dosa dikuruk sedang neraka hari ini. Sekali lagi saya tawarkan Anda, mari bersama saya ke Mahasuci, karena saya untuk orang, maka jarangkan orang untuk orang lain neraka. Saya ingin tahu, kalau ada orang seperti itu, saya ingin kenal orang yang mau untuk jemaatnya atau orang lain. Kamu bukan saya akan bahagia kalau sampai ketemu orang-orang yang mau untuk jemaatnya, untuk orang lain. Karena hadiahnya apa? Hadiahnya membawa jemaatnya ke ruang masuk pesta surga. Hadiahnya apa? Dia cari kubur. Saya cari Tuhan kubur berkali-kali. Orang sudah 12 tahun dikubur, dibangkitkan. Jeffrey kemarin ketemu orang, yaitu 7 tahun dibukar pindah kuburan, tetap utuh, badannya utuh, orangnya utuh, bajunya utuh. Artinya apa? Anda mari berjuang bersama saya. Kelas Mahasuci, pesta di surga. Jadi Tuhan Yesus berkata apa? Kita percaya di sini. Tuhan Yesus berkata di Matius 20. Matius 20. Ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata sederhana, datang untuk melayani, untuk nebus banyak orang, keselamatan bagi orang. Jadi misi Tuhan Yesus datang dari surga. Kalau Anda perhatikan, Anda baca kitab Mika, orang jarang baca kitab Mika. Tapi waktu saya dipinta Natal stasiun utama, Anda bukan manusia. Waktu pindah Tuhan, saya bantah. Kan tidak sanggup. Gimana ngumpul orang begitu banyak? Siapa sanggup rayakan Natal di stasiun utama? Saya merasa nggak sanggup. Tuhan katakan apa? Para jika kamu baca kitab Mika, ternyata saya baca pelajari, di hari Natal itu nyambut raja segala raja, nyambut Allah yang ada, raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan 1000 anggur, 10.000 minyak. Jadi kuncinya ada minyak anggur, berhasil segala hal. Maka saya pun, Anda perhatikan di stasiun utama, nggak muat penuh sesak, nggak muat. Karena apa? Ada ayatnya di Mika bahwa kalau Natal itu menyambut raja segala raja. Yang kedua, raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan minyak urapan, dengan anggur. Maka saya lakukan itu sehingga betul Anda perhatikan sampai di rumput itu sampai nggak muat. Ternyata orang-orang tertentu dipindah Tuhan pakai tertentu yang orang nggak pakai supaya berhasil. Dan kita lakukan dan berhasil nggak muat. Yang tadi sudah artinya korban. Jadi ini martir. Jadi orang lain itu harus korban. Konsep Tuhan, saya nyerahkan nyawanya. Tuhan yang berkata, orang yang berusaha menyelamatkan nyawanya, nyawa sendiri, nggak selamat. Tapi orang yang korban nyawa, ya bagi kerajaan surga, dia juga diberikan apa? Diberikan hidup kekal surga. Jadi
Saya sampaikan orang jujur. Yang kedua, martir. Tuhan kasih saya karena saya seorang jujur, saya seorang korban. Saya buktiin apa? Saya nggak mau ke surga. Saya milih ke neraka untuk Anda, agar Anda selamat. Tapi akhirnya Tuhan kasih berkat saya digandeng ke surga kelas suci. Sekarang orang bijak kita baca dulu sini di Mazmur 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Demikian firman Tuhan. Jadi orang bijaksana itu orang jujur pada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ikuti so. Maka saat dijanjikan apa? Saya ikuti perintah Tuhan sebelum baca kitab so. Saya pun dulu so, maaf mohon ampun saya aneh Tuhan beri saya. Tapi suatu hari pun saya diberi Tuhan itu si langit. Baca Yesaya 5. Saya diberi Tuhan, saya digembala so. Pada saya belum baca kitab so. Malam-malam saya bangun, saya ibu rumah, apa ada ayat Yesaya 5. Di situ katakan Tuhan memberi kuasa kepada saya walaupun saya tidak kenal Tuhan. Membongkar harta terpendam artinya apa? Orang yang dikubur pakai minyak, bangkit artinya apa? Itu harta yang terpendam. Jadi kalau Anda dikubur itu kan harta terpendam. Kalau Anda pakai minyak, saja saya itu minyak, maka Anda dibangkitkan. Dibangkit jadi mempelai. Artinya masuk kerajaan surga. Tuhan yang ajar saya. Hal-hal yang tidak orang lakukan, Tuhan perintahkan saya untuk lakukan. Maka sekarang kita baca, bagaimana bijaksana adalah Anda ke surga. Yaitu di Daniel 12, 1-4. Ayat ini gambarkan apa? Zaman ini. Ayat ini gambarkan zaman ini. Daniel 12 ayat 1-4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Ini disebut zaman akhir. So. Ya kita tidak tahu apa di zaman akhir. Tapi sebelum zaman akhir banyak kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi. So. Sekali lagi, saya tidak boleh mengatakan apa zaman akhir. So. Karena kita tidak boleh tahu kapan Tuhan datang. Kapan hari kiamat. So. Tuhan yang menentukan, orang tidak tahu. So. Tapi zaman ini memang zaman kesesakan. Disebutkan zaman yang belum pernah terjadi seperti ini, di mana orang nggak keluar rumah. Ya Anda punya iman berkati, nggak punya rumah Anda diberkati kecukupan. Saya rasanya ingin bantu orang yang betul kesesakan. Saya nangis untuk Anda yang katakanlah kena resesi. Saya nangis untuk Anda yang kena virus corona. Betul saya air mata saya nyertai Anda, saya orang nggak sampai hati. Kayak bukti seorang neraka, saya ingin gantikan. Juga zaman ini zaman kesukaran, kesesakan.
dan kekurangan resesi, makan ada banyak orang anggur, kasihan banyak orang anggur gak punya kerjaan, sama orang gak punya uang dan sebagainya. Kakak saya terus terang, doa saya nyertai Anda. Nah, kasihan zaman ini yang kesesakan, ketemu orang bisa mati dan sebagainya. So, betul-betul virus juga tahu saya dari mana virus ini. So, tapi saya bertanya dalam hati, apa dari Tuhan, apa Tuhan izinkan, apa dari manusia, so virus corona itu. Tapi yang penting kalau Anda, ayat tadi mengatakan memang ada zaman akhir, ada kesesakan yang belum pernah terjadi. Dan ini so, berarti kan zaman ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang nggak keluar rumah, orang waduh dipecat, nggak kerja, kekurangan resesi, termasuk virus corona yang begitu gampang menular. Berhadapan salaman saya bisa kena, susah betapa ngerikan jauh ini. Tapi Anda masih berharap pada Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib. So, kalau Anda punya iman, Anda punya anggur, Anda tidak dirusakan. Yang ngomong firman Tuhan di Wahyu pasal 6 bukan saya dan 13. So, diberi tugas Tuhan Yesus. Tugasmu pasti membalik kuasa penyanggur, enggak dirusakkan. So, maka tugasnya membalik kekuasaan penyanggur. Setan takut pada Mia. Waktu saat diberitakan Tuhan, tulis di langit kembali konyaran ngancurkan setan, bagi orang mati nyembuhkan penyakit. So, setan perlu tunduk kaki saya. Kalau saya dosa setan, silakan merajam saya. Penutupannya akan Anda dapat mahkota kehidupan yang cemerlang di surga. Ingat satu ayat lagi, bagaimana Anda jadi putra kerajaan surga, punya mahkota. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda menang atas cobaan, iblis menang resesi, menang atas cobaan-cobaan, jangan jual Yesus. So. Yesus itu yang punya surga. So. Tuhan yang ngomong, saya ketemu sendiri, di bumi ketemu, diundang surga, saya berlutut enggak layak. Tuhan Yesus tata di surga. Kembali ke bumi bersama istrimu, tercatat di surga. Nyerukan orang suci berpikir, berkata, perbuatan. Kamu juru bicara surga. Saya sebagai juru bicara Tuhan, kalau saya dusta digolok setan neraka, saya juru bicara Tuhan di surga. Nyerukan Anda, suci pikiranmu, perkataan Anda setiap mati, junjung perintah Tuhan. Ada demikian dunia, maka lanjung perintah Tuhan. Setiap mati, maka Anda akan tercatat sebagai warga surga dan Anda akan diundang ke surga. Anda akan menjadi putra mahkota, punya mahkota di surga. Amin. Saya serukan, mari Anda kejar di alam roh tahun di surga pesta bersama saya di surga. Sanglani Anda di surga, kalau satu sanglani Anda di surga. Anda kejar pesta. Jangan dipengaruhi duniawi, jangan dipengaruhi orang lain, jangan sampai Anda murtad. Kalau Anda murtad, Anda bayar di alam roh tahun di api neraka. Anda kejar tahun yang pesta bersama Tuhan surga. Saya pernah lihat pesta surga. Mari Anda kejar untuk pesta surga sepanjang masa. Anda setiasa mati agar Anda akan terang cemerlang di surga dan pesta sepanjang masa. Amin. Saya serahkan pada
70 tahun. Gitu. Jadi mereka membuat survei bahwa orang-orang Indonesia rata-rata umurnya saudara, range-nya itu 70 tahun. Kalau di Jepang itu saudara masih banyak yang usia 100 sekian tahun, lalu juga di negara-negara tertentu. Tapi ada survei dari World Bank yang merilis bahwa tahun 2006 dikatakan bahwa umur Indonesia atau orang-orang Indonesia itu rata-rata 70 tahun. Artinya apa? Ada batas waktu. Ya mungkin karena makanan, karena pola hidup. Tapi yang utama hari ini siapapun saudara, waktu hidup kita terbatas. Itu sebabnya persiapkan diri kita. Kita harus ke sorga, kita harus kumpul di sorga. Kita semua harus pesta di sorga, katakan amin. Maka saya akan sedikit menambahkan firman Tuhan bagi kita semua. Kita buka Alkitab kita bersama di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 16 dan 17. Surat Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Dua ayat kita akan baca bersama-sama, Ibrani 12 ayat 16 dan 17. 2, 3, ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan apa? Mencucurkan air mata. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini, kesempatan terakhir. Apa temanya saudaraku? Kesempatan terakhir. Ayat pembacaan Alkitab kita tadi, surat Ibrani. Alkitab mengajar kepada kita satu tokoh yang bernama Esau. Esau saudara menyia-nyiakan hak kesulungannya. Esau menjual hak kesulungannya. Esau menganggap remeh, menganggap rendah hak kesulungannya. Hanya demi nafsunya, yaitu semangkok makanan kacang merah. Akibatnya apa saudara? Tadi dikatakan ia ditolak untuk menerima berkat dari ayahnya. Ia ditolak. Doa saya kita tidak ditolak, katakan amin. Jangan saudara sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jangan saudara sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan tubuhnya, darahnya untuk menebus saudara dan saya. Jangan anggap remeh. Saudara, hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, katakan amin. Saudara masih bangun pagi sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, katakan amin. Setiap saat saudara, di seluruh dunia, setiap detik, setiap menit, ada banyak orang menghembuskan nafas terakhir. Setiap pagi, ada banyak orang tidak bisa melihat matahari terbit, tidak bisa bangun pagi, atau menghembuskan nafas terakhirnya pada waktu pagi. Itu sebabnya hari ini kalau saudara bisa bangun pagi, saudara beribadah mengikuti ibadah live streaming ini, saudara datang ke gereja ini, itu artinya kemurahan Tuhan, itu artinya anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan, katakan amin. Maka saudara, ini cerita tentang Esau yang akhirnya menyesal. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk Esau menerima berkat saudara. Akibatnya apa? Esau kehilangan kesempatan untuk menerima hak kesulungan. Dan akibatnya apa? Esau menyesal. Hari ini doa saya, kita tidak menyesal, katakan amin. Saudara, berapa hari yang lalu, tanggal 19 November, hari Jumat malam, saya melihat sebuah film Korea, saudara. Jadi bukan percintaan ini. Film Korea, yaitu yang rilis di Korea tanggal 9 November. Tapi di seluruh dunia, di 193 negara, film ini rilis tanggal 19 November kemarin. Ini menceritakan saudara, bahwa ada makhluk menyeramkan datang ke bumi. Ada 3 makhluk menyeramkan datang ke bumi. Untuk apa? Untuk mencari, untuk menjemput
orang yang akan mati ke neraka. Jadi saya biasanya nggak suka nonton, kalau nonton setengah film saya tidur gitu. Tapi malam itu karena saya lihat ini menarik sekali. Jadi ada saudara 3 makhluk, ya seperti setan lah gitu saudara. Tinggi-tinggi besar. Ini datang saudara ke bumi untuk menjemput orang yang mau mati ke neraka. Jadi biasanya saudara sebelum orang ini dijemput, sebelum orang ini saudara dibawa ke neraka, 3 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya diberitahu. Jadi setannya ini saudara, 3 makhluk yang menyeramkannya ini datang menjumpai orang yang akan mati ini. Ada seorang ibu yang membunuh istri polisi, istri detektif saudara. Tiba-tiba dia waktunya mau mati. Nah ibu ini saudara, dia baru ulang tahun, anaknya sambut ulang tahun dengan kue. Lalu anaknya yang besar mengabadikan peristiwa itu lewat video di handphone. Lagi tiup lilin, tiba-tiba anaknya melihat ada makhluk besar ini, setan ini. Dan itu terekam di handphonenya. Lalu saudara, setan ini berkata kepada ibu itu lihat, waktumu tinggal 5 hari lagi, kamu akan mati ke neraka. Dan tepat saudara, 5 hari kemudian, ibu ini dikejar 3 setan itu saudara. Dan setiap orang yang mau dikejar ini saudara, mau dijemput ini, waktu ditangkap, itu saudara mohon maaf, dilempar, ditendang, disiksa, sampai akhirnya apa saudara? Dibakar. Tinggallah tengkorak, saya ngelihatnya saudara tengkoraknya sudah hitam, mengerikan. Lalu juga ada orang saudara yang mencuri, itu saudara dikasih tahu 3 hari lagi kamu akan mati, dibawa ke neraka. Nanti saudara cari filmnya, tapi saya nggak sebut judulnya. Jadi film ini baru rilis kemarin tanggal 19 November, ada 6 episode, ada 6 bagian saudara. Saya nonton udah 2 episode dan ini mengerikan sekali. Nah orang yang mencuri ini saudara, dikatakan apa? 3 hari lagi kamu akan mati. Itu saudara dia mati, dilempar, diinjak, disiksa, sampai akhirnya mati, dibakar saudara. Intinya apa yang saya mau sampaikan? Orang-orang yang mau mati ke neraka ini, tidak ada kesempatan bertobat, tidak ada kesempatan minta ampun. Hari ini kita ada di dalam Yesus. Tuhan beri kesempatan terakhir, Tuhan beri kesempatan kedua. Apapun masa lalumu, hari ini kita minta ampun. Sebelum harinya tiba, kita bertobat, kita berjuang minta ampun. Apapun masa lalu kita, Tuhan pasti ampuni, Tuhan pasti tebus kita, Tuhan pasti pulihkan kita. Katakan amin. Saudara, jangan sia-siakan kesempatan terakhir. Kita nggak tahu apakah ini kesempatan terakhir kita beribadah. Saudara jangan berpikir, biasa ibadah jam 6 pagi. Saudara ada orang saudara, saya udah ingatkan seorang bapak, Pak ibadah Pak, ibadah. Saya sibuk pendeta, ibadah, sibuk pendeta, ibadah. Sampai akhirnya saudara, dia menghembuskan nafas, berapa waktu kemudian, dia nggak sempat ibadah. Maka hari ini saudara ibadah, doa saya, Tuhan berkati saudara, suatu hari dijemput Tuhan, bukan dijemput setan. Saudara dibawa ke awan-awan, saudara jumpa Tuhan, saudara pesta di surga. Katakan amin. Ada teman saya dulu saudara, suka teman main sepak bola. Maka dia terikat narkoba, obat-obat terlarang, narkoba. Saya selalu ingatkan dia, saya mau main sama kamu, tapi kamu harus tobat. Gak boleh narkoba. Kamu bisa mati narkoba, saya bilang. Enggak, saya udah tobat. Tapi dia pakai terus. Saya bilang tobat, gak boleh narkoba. Suatu hari saudara saya tidak ada di rumah. Orang ini datang ke rumah saya. Dia ketuk pintu rumah, dia panggil Elfris, Elfris gitu. Ibu saya bilang, dia kerja. Maka teman saya ini balik lagi. Beberapa jam kemudian di lingkungan rumah saya rame. Ternyata teman saya itu saudara mati di kamarnya overdosis. Dan sudah mati berapa jam karena orang tuanya nggak ada.
Dia mengeras saudara, dari ujung kepala sampai kaki itu mengeras. Diangkut naik taksi, nggak bisa ditutup pintunya karena keras. Dan ternyata itu hari terakhir dia. Karena dia nggak bertobat, dia narkoba. Hari ini siapapun saudara, jangan sia-siakan kesempatan hidupmu. Mari gunakan sebaik mungkin. Gunakan kesempatan terakhirmu agar kita berjuang, kita selamat, kita pesta di surga. Katakan amin. Saudara, saya juga ada lihat sebuah film saudara, film Amerika tahun 2006. Ada seorang laki-laki pergi ke sebuah toko gudang rabat, ingin membeli sebuah remote. Lalu saudara dia bertemu dengan seorang bapak tua, seperti malaikat gitu. Dan ternyata bapak tua itu kasih sebuah remote. Lalu bapak tua ini bilang ini remote-nya ini canggih. Bisa forward peristiwa atau bisa mundurkan peristiwa. Jadi seperti pengatur waktu. Maka bapak ini bilang, saya mau remote itu. Oke, kalau begitu saya pensiun. Kamu yang pakai remote ini. Lalu saudara, bapak ini saudara, dia kerja di properti, dia bawa itu remote-nya. Setiap peristiwa-peristiwa buruk, setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, dia majuin, dia forward. Istrinya lagi marah-marah, dia pencet itu, klik, forward, lewat. Istrinya berhenti marah. Bosnya lagi marah-marah, forward. Pekerjaannya yang jatuh tempo harus diselesaikan, dia forward. Banyak peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang di forward, dimajukan. Sampai akhirnya apa saudara? Dia melewati masa-masa yang indah dengan keluarganya. Dia melewati peristiwa-peristiwa yang menentukan dalam hidupnya kepada orang tuanya. Sampai satu titik, dia melewati peristiwa bagaimana orang tuanya, papanya meninggal. Dia melewati peristiwa bagaimana dia membesarkan anaknya, bagaimana dia berbagi kasih dengan istrinya. Sampai akhirnya dia sakit saudara, terkapar. Dia nyesal, dia bilang, saya mau kembali lagi, saya mau mundur lagi saudara. Nggak bisa diinjek-injek saudara, remote itu nggak bisa. Akhirnya saudara dia datang lagi ke yang ngasih remote itu. Dia bilang nggak bisa, tapi puji Tuhan, akhirnya dia masih bisa mundur lagi. Dia mundur lagi ke peristiwa di mana dia terima remote itu. Semenjak itu, dia tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya. Dia menggunakan waktu hidupnya sebaik mungkin dengan istrinya. Dia menggunakan waktu hidupnya sebaik mungkin dengan anak-anaknya. Dia menggunakan waktu hidupnya sebaik mungkin dengan orang tuanya. Hari ini jangan sia-siakan waktu hidupmu. Hidup kita adalah anugerah. Hidup kita adalah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Saudara, hidup ini kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir. Anggaplah hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan sampai menyesal. Lakukan yang baik, lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Saya teringat cerita Pak Parihaji, waktu temannya saudara, keluar dari rohnya, maksudnya meninggal. Dia enggak percaya Yesus, dia enggak bertobat. Waktu rohnya keluar saudara, itu setan rame-rame saudara, berkerumun, menjara rohnya bapak ini, temannya Pak Parihaji. Mohon maaf saudara, rohnya ini, orang ini saudara dilempar sana, lempar sini, ditendang, dibanting. Lalu temannya ini ingin kejar Pak Parihaji yang naik tangga dengan malaikat, tangga ke surga. Lalu saudara, malaikat itu tendang bapak ini. Dan gak bisa ikut Pak Parihaji naik tangga ke surga. Lalu Pak Parihaji tanya, kenapa orang itu gak bisa ikut aku? Karena orang itu gak bertobat. Karena orang itu gak percaya Yesus. Maka hari ini, jangan sia-siakan hidupmu. Katakan amin.
Mohon maaf saudara, Tuhan tidak tertarik dengan apa yang saudara miliki. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang saudara capai. Tuhan hanya tertarik dengan kehidupan rohani saudara. Tuhan tertarik ketika saudara sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan akan tertarik kepada saudara ketika saudara sungguh-sungguh berdoa. Tuhan akan tertarik, perhatiannya akan tertuju kepadamu ketika saudara hidup dalam kekudusan, saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada banyak orang tidak menghargai hidupnya. Ketika sudah terkapar di rumah sakit, ketika sudah tidak berdaya, napas tinggal setengah-setengah, mereka baru menghargai hidupnya. Mereka baru tahu pentingnya ibadah. Mereka baru tahu pentingnya doa. Mereka baru tahu pentingnya baca firman. Hari ini gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Gunakan kesempatan terakhir. Katakan amin. Jangan sia-siakan hidupmu. Sekali-sekali saudara boleh bayangkan. Bayangkan, imajiner. Bayangkan apa? Waktu saudara menghembuskan nafas. Bayangkan itu saudara. Saudara jangan harus selalu bayangkan gimana supaya aku punya harta banyak, supaya aku kaya, supaya aku punya ini, punya itu. Coba bayangkan satu kali, saudara menghembuskan nafas. Kemana saudara? Apa yang terjadi? Apa yang saudara akan lihat? Ini adalah misteri ilahi, kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita gunakan kesempatan terakhir, kalau kita gunakan kesempatan hidup kita sebaik mungkin, kapanpun kita mengembuskan nafas, kita lihat malaikat, kita lihat sorga, kita lihat Tuhan Yesus, kita memandang kemuliaannya. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Hari ini kita akan belajar di Alkitab, bagaimana agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar bagaimana agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Yang pertama, kita buka Lukas 16 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia apa? Mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan apa? Menyejukkan lidahku, sebab aku sangat apa? Kesakitan dalam nyala api ini. Stop dulu. Saudara, ini cerita tentang orang yang mati, lalu dia dibawa ke neraka, kesakitan. Dan ternyata di alam roh itu saling kenal. Orang ini namanya Dives dalam sebuah ensiklopedia Alkitab. Dives bilang, dia lihat Bapak Abraham, kasih tahu Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke dalam air dan mencucukkan kepada aku. Bapak Abraham bilang, apa enggak bisa, ada jurang antara kamu dengan aku. Orang ini menderita, orang ini menangis, orang ini kesakitan. Terus kita baca ayatnya yang ke-25. 23 ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk. Sekarang ia mendapat apa? Hiburan. Dan engkau sangat apa? Menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang apa? Jurang yang apa? Yang gak bisa pindah dari surga ke neraka, dari neraka ke surga, gak bisa. Gak bisa diseberangi. Terus supaya apa? Mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, dari surga ke neraka, ataupun mereka yang mau datang dari neraka kepada kami di surga, tidak dapat apa? Menyeberang. 27. Kata orang itu,
Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia kemana? Stop, saudara perhatikan. Setelah dia menderita, dia kesakitan, dia menyesal, dia ingat orang tuanya masih hidup, dia ingat keluarganya masih hidup. Maka dia ambil inisiatif, dia bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumahku. Maksudnya apa? Supaya orang yang masih hidup di rumahnya, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, entah itu abang-abangnya, adiknya, supaya tidak sama seperti dia masuk ke neraka. Lanjut ayat 28. Sebab apa? Masih ada orang 5 saudaraku, supaya apa? Diingetin mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk apa? Kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka apa? Mendengarkan kesaksian itu. 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan apa? Bertobat. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, ini simple. Ini mengajar kepada kita bahwa enggak mungkin orang mati jumpai orang hidup. Jadi siapapun saudara, punya keluarga, lalu bilang tadi malam saudara saya datang ke rumah saya. Alkitab jelas mengatakan tidak bisa. Jadi siapa itu pendeta? Saudara boleh artikan sendiri siapa itu. Maka saudara, kenapa orang ini bilang supaya Lazarus datang ke rumahnya, mengingatkan orang di rumahnya, supaya orang di rumahnya tidak terlambat bertobat, supaya orang di rumahnya tidak sama seperti dia. Jadi saudara, yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir? Yang pertama, jangan terlambat bertobat. Sekali lagi, yang pertama, jangan terlambat bertobat. Pelajaran dari kisah ini saudara, pelajaran dari Dives ini mengingatkan kita semua, jangan terlambat bertobat. Pak, mungkin hari ini engkau masih sehat, masih kuat. Engkau berkata, masih lama aku, saya mau katakan jangan terlambat bertobat. Mungkin saja hari ini kesempatan terakhirmu. Bu, mungkin saja ini kesempatan terakhirmu. Anak-anak muda, mungkin saja ini kesempatan terakhirmu. Jangan terlambat apa? Bertobat. Kita baca satu ayat lagi, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk apa? Beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut apa? Hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, jelas, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan. Jadi kalau saudara masih hidup sampai hari ini, bukan karena Tuhan lalai. Lalu saudara dibiarkan terus dosa. Tapi sesungguhnya saudara masih bangun pagi, besok masih beraktivitas. Karena Tuhan mau kasih kesempatan agar saudara bertobat. Katakan amin. Itu sebabnya yang pertama, jangan terlambat bertobat. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir? Kita buka Yohanes 8 ayat 7 sampai 11. Yohanes 8, 7 sampai 11. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa,
hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Stop dulu, saudara, ini cerita seorang wanita yang ketangkep berzina, kepergok berzina. Zaman itu hukumnya kalau ada perempuan, ada orang kedapatan berzina, hukumnya dirajam, dilempari batu. Sampai kapan? Sampai mati. Ada perempuan kedapatan berzina, dibawa kepada Yesus. Lalu apa respon Yesus? Terus kita baca ayatnya yang ke-8. 2-3 ya. Lalu ia apa? Membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap. Stop, saudara. Ketika perempuan yang kedapatan berzina itu diadili, diarak, dibawa kepada Tuhan Yesus dan diberitahu bahwa wanita ini kedapatan berzina, harusnya dihukum rajam. Yesus enggak hukum rajam. Yesus berkata apa? Siapa di antara kalian yang belum pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali lempar batu. Lalu Yesus menunduk, membungkuk ke tanah, nungguin siapa yang mau lempar pertama. Sambil nungguin mau lempar siapa yang pertama, Yesus menulis di mana? Di tanah. Saudara, kira-kira Yesus nulis apa? Nulis apa? Sederhananya aja. Yesus lagi nulis satu-satu. Ini bapak yang gendut, dosanya ini. Ini yang kurus, dosanya ini. Ini ibu yang ini, dosanya ini. Ini yang ini, ayo kalau mereka lempar, saya munculi di dosanya. Kira-kira seperti, maksudnya sederhananya. Artinya apa? Yesus sedang kasih tahu bahwa gak ada satupun mereka yang gak pernah berbuat dosa. Itu sebabnya setelah dia tulis, dihapus. Kenapa? Karenanya Tuhan yang mampu mengampuni, menebus, menyucikan, menembus hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus kita baca ayat selanjutnya. Sama-sama 2-3 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 11. Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan apa? Dan jangan apa? Sama-sama bersama saya katakan, dosaku telah diampuni. Aku berjanji sama Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir? Yang kedua, mari tidak hidup di dalam dosa lagi. Jangan hidup di dalam dosa lagi. Dosamu sudah diampuni, katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Akhirnya perempuan yang diampuni dosanya itu melayani Tuhan Yesus. Bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, wanita ini mengiring Yesus. Mengiringmu seumur. Saudara yang sudah diampuni Tuhan, saudara yang sudah ditebus, mari kita terus ikut Tuhan. Mari kita iring Tuhan. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir, kita buka Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Bagaimana agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Sama-sama kita baca 15. 2-3 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya,
benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Yang ketiga, kita belajar dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali? 3 kali. Petrus pernah dosa. Petrus pernah salah. Petrus pernah mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi akhirnya dia bertobat. Dia gunakan kesempatan terakhirnya. Dia tidak sia-siakan kesempatan terakhirnya. Dia melayani Tuhan. Dialah gembala pertama di bumi. Jadi gereja pertama saudara, kalau saudara pergi ke Roma, ada gereja Santo Petrus. Gembala pertama, gembala sidang pertama di dunia namanya Petrus. Petruslah yang mendirikan gereja mula-mula. Dan Petrus bukan hanya melayani Tuhan. Petrus mati sebagai martir. Disalib saudara, Petrus mati disalib. Kepalanya di bawah. Kenapa? Karena waktu dia ingin dibunuh, waktu dia ingin disalib. Petrus bilang, jangan salibkan aku seperti itu. Maksudnya kepala di atas. Salibkan kepalaku di bawah. Kenapa? Karena dia menghormati Yesus yang mulia yang mati di atas kayu salib. Bukan hanya Petrus, Thomas pun, nanti saudara baca Yohanes 20. Thomas pernah nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid bilang, guru sudah bangkit. Tidak, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lubang pakunya. Sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Thomas pernah tidak percaya. Thomas pernah berbuat hal yang melukakan hati Tuhan. Tapi Thomas bertobat. Yesus jumpai Thomas dan berkata, Thomas, taruhlah jarimu di telapak tanganku. Thomas, taruhlah tanganmu di bekas lambungku. Saudara, Thomas bersujud. Thomas menangis dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Satu-satunya murid yang berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, adalah Thomas. Dan akhirnya Thomas melayani ke India. Di India dia dibunuh. Dia dikejar-kejar karena membuat bertobat satu pangeran, satu anak raja. Jadi percaya Yesus. Dia lari ke hutan. Tentara kejar. Thomas bersembunyi di balik sebuah pohon. Lalu tentara itu melemparkan lembing. Dan lembing itu menancap bukan hanya ke pohon itu saudara, tapi tembus ke tubuh Thomas. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Hari ini yang ketiga, bagaimana kita tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Yang ketiga, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Pak Paryaji menyerahkan hidupnya. Bukan hanya jiwa raganya, nyawanya, bahkan dia bilang semua miliknya. Dia mau serahkan untuk Tuhan. Siapapun saudara yang menyerahkan hidup untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Tuhan akan pakai saudara. Tuhan akan pakai saudara secara luar biasa. Katakan amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Hari ini siapapun saudara, hiduplah untuk Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini, kesempatan terakhir. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Anggaplah hari ini hari terakhirmu. Anggaplah hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Anggaplah ibadah ini kesempatan terakhirmu beribadah.
supaya engkau sebaik mungkin menggunakan waktu hidupmu. Bagaimana ciri orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir? Yang pertama, yaitu dia tidak terlambat bertobat atau jangan terlambat bertobat. Yang kedua, dia tidak hidup di dalam dosa lagi. Dan yang ketiga, dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Doa saya, kita gunakan waktu hidup kita sebaik mungkin, sehingga suatu hari kelak kita tidak menyesal, kita lihat malaikat, kita dijemput malaikat, kita jumpa Tuhan, kita lihat pintu surga terbuka, kita akan pesta di kerajaan surga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami diingatkan agar kami menggunakan kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu, keselamatan-Mu, pengorbanan-Mu. Kami mau senantiasa hidup dalam pertobatan. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar tidak terlambat bertobat. Agar kami tidak hidup lagi di dalam dosa. Dan agar kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Materaikan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati mereka. Ingatkan mereka, waktunya sudah dekat. Biarlah kami terus berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu, Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Sebentar sebagai rasa syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap rupiah, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Tuhan suci kuduskan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan berkati setiap yang memberi, Tuhan balaskan ribuan kali ganda. Diberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, Tuhan selalu berkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami beri persembahan kami bagi Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan, kita telah diberkati kebenaran firman Tuhan yang telah dilayani oleh hamba yang terkasih, Bapak Pendeta F. Israel. Dan pada pagi hari saudara, kita juga akan menyaksikan yaitu video promo Natal Gereja Tiberias Indonesia. Bersama-sama kita menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Karena perintah Tuhan ngadakan Natal di tempat sini, agar siapapun Anda yang ada di bawah saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, ya Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah kepadamu Yesus. Roh Kudus, urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Dan kami klaim dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan Allah, agar mereka dapat meraih apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Karena Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus adanya. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Angkat hatimu, tubuhmu, dan darahmu. Tubuhmu
tubuhmu dan darahmu tercurah. Bersama-sama kita akan dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia pada pagi hari ini. Menyucikan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk perjamuan kudus. Kita ya buka mie anggur ada kuasa di dalam Wahyu pasal 6. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, memang zaman akhir tadi sebut bahwa jam kesesakan, cobaan iblis bisa 10 hari, tapi kalau Anda bisa mengatasi, setia saya mati maka Anda akan mulia, bijak menjadi di cakrawala Anda akan bersinar, artinya Anda akan masuk surga. Tapi ada binatang buas yang melanda dunia yaitu virus corona. Aneh, asyik tuh tidak tahu tuh. Kita tidak tahu asalnya dari mana, apa dari manusia, dari Tuhan. Tapi yang jelas bahwa sekarang binatang buas ini virus corona. Binatang terbuas karena bisa membunuh, bisa melanda jutaan manusia. Belum pernah ada sebelumnya. Alkitab yang menyatakan belum pernah ada sebelumnya. Maka dikatakan apa? Ada resesi juga, kelaparan, kekurangan. Tapi satu hal, Tuhan mintakan gereja Tiberias, yaitu apa? Ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Sekali lagi, ada minyak anggur tidak dirusakkan. Sejak mula begitu muncul virus corona, saya punya iman. Ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Perintah Tuhan, yang istilah Tuhan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur, kuasanya tiada tarahnya di muka bumi. Jadi sekarang kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Maka ada minyak anggur, ada mujat. Orang mati saja banget, bayi nggak terhitung, so mati basah nubatkan banget sampai ke LA Amerika, sampai ke Sydney, so bayi kena kanker, kena tumor pun disembuhkan. Jadi betapa kuasa minyak anggur, maka ada mujizat di minyak anggur. Maka ada, jangan cari yang duniawi. Sekali lagi Tuhan mengatakan jangan duniawi, jangan mentingkan duniawi, tetapi carilah hidup kekal. Hidup kekal apa? Yang makan tubuh Yesus, darah Yesus akan diselamatkan, hidup kekal. Saya seorang martir, Tuhan memilih saya karena saya martir. Saya dulu tidak ngerti martir, tapi suatu hari saya dites betul-betul sebagai martir, dites. Apa? Dites lihat neraka. Apa reaksi saya orang neraka? Kalau saya bilang Tuhan, saya, dulu mula-mula saya
Karena Tuhan Yesus masuknya tahu alamat tinggi, tidak mau ke neraka. Tapi waktu tes terakhir dihadapkan neraka, so, saya cium kaki Tuhan, air Tuhan, hamba tidak mau surga. Saya ke neraka, kosong ke neraka. Hamba yang ke neraka, nggak mau ke surga. Saya cium kaki Tuhan, akhirnya Tuhan kata, hari kamu lolos tes sebagai martir. Ternyata sebagai martir dites keras, saya dites keras. Setelah lolos martir, so, saya digandeng surga. So. Dilatih jemaat bebas kelas mahsusi, 2 saya andang bersama, saya mengikuti perjalanan ini, lalu saya dusta di gantung setan neraka, maka Anda ikut tubuh dari Yesus. Hanya seorang martir bisa mengatakan tubuh Yesus, tapi semua anggota saya sebagai gembala martir punya kuasa yang sama, agar dia punya iman. Maka Anda cari tubuh dari Yesus untuk hidup kekal. Anda bersama saya nanti akan kelas kemasusi. Amin. Kita angkat roti. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sebagai perjanjian kekal. Inilah roti yang surga, menyempurnakan tubuh jiwa ragu untuk bangkit dari kiamat, menyempurnakan dari ujung kepala, ujung sehat, tidak migrain, tidak vertigo, mataku sempurna, kami tolak katarak, kami tolak kebutaan, mulutku diurapi penuh kuasa, doa kami Tuhan, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak operasi, ginjalku sehat sempurna, organ tubuhku sehat sempurna, leher sehat, limpa sehat, empedu sehat, pankreas sehat, semua organ tubuhku sehat. Kami doa, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU. Kami tolak sakit kanker, sakit tumor. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak koma. Kami doa agar kami semua 5 mujizat tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona. Kami doa keluargaku tidak kena virus corona. Keluargaku tidak seorang pun dengan percaya tidak kena virus corona. Segala penyakit hari sudah sembuhkan. Segala penyakit sudah sembuh. Diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga. Inilah tubuh Kristus. Inilah roti dari surga. Inilah tubuh Kristus. Kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang dosaku disucikan, pikiranku, perkataanku disucikan. Kami tolak percabulan, perzinahan, kami tolak poliandri, poligami. Kami doa, kami disucikan untuk bangkit hari kiamat, masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migrain, tidak vertigo, mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diurapi, penuh kuasa mujizat, jantung kami sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, kami tolak cuci darah, kami tolak operasi, kreatin ginjal sempurna, limpa sempurna, ulu hati sempurna, pankreas sempurna, organ tubuhku sempurna, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU. Kami doa agar tubuhku bebas virus corona. Kami tolak virus corona. Kami tolak kanker tumor. Kami bebas dari kanker, bebas dari tumor, tidak terkapar di operasi, tidak pikun lumpuh,
Anda dua masing-masing, sebut sakit Anda. Tuhan tolong sembuhkan ini, agar tidak terkapar sakit, tidak dioperasi, tidak kanker, tidak tumor. Anda doa masing-masing. Kita angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan untuk mengucapkan bahwa lebih dari roti mana, jangan roti mana 40 tahun makan tidur di padang gurun. Yang kedua, zaman roti mas sebagai ada jubah kemuliaan, jubah kesucian. Kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus untuk masuk surga. Yang ketiga, zaman roti mas setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan khusus menerangkan, datang menerangkan bahwa itu gambar generasi macan generasi Tuhan. Kami semua tidak bangkrut miskin, utang-utang lunas bulan ini, dan kami doa keluarga kami generasi Tuhan, generasi masukkan roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami tolak, segala penyakit kami tolak, segala penyakit hari ini sudah sembuh, sudah diangkat di atas kausnya. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, inilah darah Yesus, inilah darah Yesus, inilah darah kebangkitan, darah Yesus, menyembuhkan segala penyakit kami. Minyak ini penuh kuasa, tertulis di langit, kembalikan setan ikut baca. Maka minyak itu bangkai orang mati, menyembuhkan penyakit, bakar setan, ngusir setan. Setan ikut baca. Malamnya setan berlutut kaki saya, Pak Pasi jangan siksa saya. Ternyata setan satu kalah dengan minyak ini. Inilah kuasa minyak urapan. Saya seorang martir. Sampai dipindah tertulis, kembalikan dulu orang lupa kuasa urapan. Jadi kita angkat minyak ini, nanti ada yang sakit oleh si minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak urapan, perintah Tuhan tertulis di langit, kembali ke minyak urapan, yaitu untuk ngusir setan, ngancurkan setan, bangkit orang mati, menyembuhkan penyakit. Ilah minyak urapan, kami muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, muliakan kami, berkati kami sebagai warga surga, berkati kami agar kami jadi memperoleh Yesus akan bangkit hari kiamat, kawan-kawan surga. Ilah menyerahkan yang urapi kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh kami diurapi, bebas virus corona kami diurapi agar kami mulia, diurapi Pak Presiden kita Jokowi yang kami hormati kasih, agar semua keluarganya, anggota kabinet tidak kena virus corona, supaya anggota kabinet Pak Jokowi semua sehat, tidak kena virus corona, agar bangsa kami dari surga Jakarta ada damai sukacita, tidak bersaka. Ilah menyerahkan, muliakanlah, muliakan kami, mengurapi kami sebagai warga surga, mengurapi kami untuk bangkit dari kami, mengurapi kami menjadi mereka Yesus. Ilah minyak urapan. Anda uleskan bang sakit, uleskan sakit. Minggu lalu ada yang sembuh, ikut corona, masih tahu-tahu dia ngasih sesuai ucapan terima kasih, dia ngasih terima kasih. Ada memberi persembahan karena ikut virus corona sembuh. Saya kembalikan ke Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memimpin dalam perjamuan kudus.
dan pengurapan minyak. Kita beriman, kita percaya, kita yang menyatu dengan tubuh darah Yesus diurapi minyak, kita mempelai yang siap dijemput. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan, kami menerima mujizat dari Tuhan, dan kami percaya kami semua diprogramkan, tidak hanya berkumpul di bumi, tapi suatu hari kelak kami akan berkumpul bersama Tuhan, pesta seperjamuan di kerajaan surga. Bapa berkati setiap umat-Mu, sebentar mereka akan pulang, Tuhan jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati sepanjang minggu ini, usaha mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, karir mereka, pekerjaan mereka, studi sekolah anak-anak mereka diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, para singer, pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, siapapun yang melayani, koordinator, diberkati Tuhan. Kami doa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Kami doa beberapa minggu ke depan kami akan menyambut Natal. Kami percaya kasih Kristus sempurna, kasih Yesus penuh mujizat. Biar kami semua boleh merayakan Natal dengan damai, dengan sukacita, dan kami boleh menerima mujizat Natal. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang menerima berkat dari Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Biar damai sejahtera Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan juga turun atas mereka semua. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.